Tamu yang kubenci part 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Raya, kamu apa-apaan sih kok malah dijatuhin? Teriak ibu mertuaku yang membuatku kaget. Maaf bu, tanganku terasa licin. Mungkin karena baru keluar dari kulkas. Toplesnya berembun. Sebentar biar saya bereskan. Ku ambil pengki, sapu, pel dan kain lap. Ku bersihkan pecahan sambal itu hingga bersih. Tak ada lagi kotoran yang tersisa di lantai. Awalnya aku berpikir, Mas Ridwan mungkin akan membantuku atau mengingatkanku untuk berhati-hati. Tapi tidak ada sama sekali. Dia malah asik mengobrol dengan Nabila sambil menikmati makanan mereka tanpa sedikit pun memperdulikan aku. Sakit sekali rasanya. Pengkhianatan yang mereka lakukan sudah semakin tampak jelas. Bukti yang baru aku lihat tadi, itu sebuah bukti nyata. Yang pasti di antara mereka ada sesuatu. Baiklah, kalau kamu ingin bermain-main denganku mas, akan kujabani. Ucapku dalam hati. Selesai membereskan, aku langsung ikut nimbrung bersama mereka. Nabila boleh tanya nggak? Tanyaku. Nabila sedikit kaget, kemudian dia membalas pertanyaanku. Iya mbak, boleh, katanya. Kalian sejak kapan berteman? Karena kulihat kamu itu lebih muda daripada Mas Ridwan. Aku berusaha menyelidiki, sejak kapan sebenarnya mereka mulai dekat. Gini sayang, jadi kami itu berteman sudah cukup lama. Kami memang beda usia. Kita beda usia berapa tahun ya Nab? Tanya Mas Ridwan ke Nabila. Kita beda 6 tahun mas, jawab Nabila dengan suara yang dibuat selembut mungkin. Aku merasa wanita itu sedang berusaha menggoda suamiku. Iya, kita beda 6 tahun. Waktu itu dari SMA ya kita berteman. Tentu aja, aku udah SMA, dia masih SMP. Jawab Mas Ridwan lagi. Suamiku itu menjawab dengan wajah yang begitu ceria. Dari sana aku sudah semakin paham. Kalau masih ada sesuatu di hati Mas Ridwan untuk Nabila. Jadi kalian sudah lama ya berteman? Terus selama ini kenapa kamu gak pernah cerita sama aku mas? Tanyaku ke Mas Ridwan. Bukannya gak mau cerita Rai, tapi untuk apa aku cerita juga? Lagian Nabila ini baru kembali dari luar negeri. Kami sempat berpisah cukup lama. Itu karena dia kuliah di sana dan baru kembali sekarang. Makanya menurutku gak perlulah cerita sama kamu. Jawab Mas Ridwan. Tapi kali ini ia menjawab tanpa melihatku sedikit pun. Dia sesekali fokus ke piringnya dan sesekali melihat ke arah Nabila. Oh, jadi Nabila pergi ke luar negeri untuk menuntut ilmu dan meninggalkan Mas Ridwan. Apa karena itu mereka jadi berjauhan, lalu Mas Ridwan bertemu denganku dan kami menikah? Atau jangan-jangan Mas Ridwan menikahiku hanya untuk pelampiasan karena dia sakit hati dengan Nabila? Pikiranku jadi melayang kemana-mana. Aku semakin suuzon dengan mereka berdua. Bagaimana tidak? Semua tanda-tanda yang ada mengarah ke sana memang. Gak usah diberesin Nabila, biar Raya aja, kata ibu mertuaku dengan lembut melarang Nabila untuk membereskan bekas makan kami. Gak apa-apa kok bu, dulu kan aku biasa begini, jawab Nabila sambil tersenyum manis. Tapi aku begitu muak melihat senyumnya itu. Gak usah diberesin Nabila, kami punya asisten rumah tangga kok. Aku juga gak mau beresinnya, itu memang tugas asisten rumah tanggaku di sini. Kalau kamu mau beres-beres ya berarti kamu mau membantu pekerjaan asisten rumah tanggaku ya. Aku sengaja mengatakan itu agar dia sadar siapa dia sebenarnya di sini. Oh iya, Raya benar. Kami sudah punya ART, jadi biar dia saja besok pagi yang bereskan. Ucap ibu setuju dengan pendapatku. Akhirnya kami berempat berjalan menuju ruang tamu. Nabila benar-benar licik. Dia segera mengambil posisiku, yaitu berjalan di samping Mas Ridwan. Aku pun tak mau kalah. Aku segera menggandeng tangan suamiku
yang padahal hal ini tak pernah aku lakukan jika di rumah. Mas Ridwan pun tak menolaknya. Dia membiarkanku menggandeng tangannya. Kemudian kami duduk di sofa. Kini akan kubuat panas wanita murahan itu. Aku langsung bersandar di dada Mas Ridwan. Tentu saja, wanita bernama Nabila itu langsung kepanasan. Mukanya terlihat cemberut. Bahkan ia tidak nyambung ketika diajak ngobrol oleh ibu mertuaku. Aku sengaja semakin memanas-manasinya. Aku elus dada bidang suamiku dengan lembut. Sesekali aku mencubitnya pelan. Itu membuat Mas Ridwan geli dan tertawa. Mas Ridwan seolah lupa kalau di hadapannya sedang ada wanita yang berusaha merusak rumah tangga kami. Dan setelah pria itu menyadari, ia berusaha menjauhkan diriku dari tubuhnya. Tapi aku menolak. Aku malah semakin erat memeluknya. Raya, malu dengan Nabila, kata Mas Ridwan sambil berbisik. Kenapa malu, Mas? Kita kan suami istri. Tidak berdosa kok kalau kita begini. Ini kan juga di rumah kita, ucapku. Tapi gak apa-apa, Mas. Aku semakin bergelayut manja. Ekspresi Nabila semakin terlihat kesal. Bahkan dia lebih banyak menjawab iya dan tidak dengan ucapan ibu mertuaku. Padahal jawabannya sama sekali tidak nyambung. Cukup lama aku melakukan aksiku. Sekarang saatnya mengusir tamu yang aku benci ini. Udah jam 9 malam tuh. Kamu gak mau pulang? Emang kalau kemalaman kamu berani pulang sendiri? Tanyaku ke Nabila. Aku sengaja mengeraskan suaraku. Itu maksudku agar suami dan mertuaku sadar bahwa tak pantas wanita yang belum menikah bertamu ke rumah pria yang sudah beristri. Dan ini sudah malam juga. Tak etis rasanya kalau dia masih di sini. Kamu ngomong apa sih, Raya? Kamu mengusir tamu ibu. Gak pantas tahu gak? Gak sopan. Kata mertuaku tak terima. Bukan aku mengusir, Bu. Tapi tidak pantas wanita yang belum menikah bertamu sampai selarut ini. Jawabku tak mau kalah dengan mertuaku. Mas Ridwan terlihat bingung. Dia hanya melirikku dan Nabila secara bergantian. Mungkin dia sedang berpikir, aku harus membela siapa ya? Aku tersenyum kecut. Karena ternyata suamiku malah lebih memilih membela Nabila. Iya, benar kata ibu. Kamu itu gak sopan. Masa tamu diusir? Ucap Mas Ridwan sambil menatap tajam ke arahku. Jadi maksud kalian gimana? Apa Nabila suruh tinggal di sini juga? Dia gak usah pulang gitu maksudnya? Aku berkata sudah tidak terkontrol lagi. Emosiku sudah terpancing. Raya, jaga ucapanmu, bentak Mas Ridwan. Mendengar bentakan suamiku itu, aku langsung menatapnya. Aku serasa tidak percaya. Hanya demi membela wanita itu. Laki-laki yang sudah menjadi suamiku itu tega membentakku. Tega kamu, Mas, bentak aku ya? Cuma demi membela wanita ini? Sekarang semua sudah jelas. Kalau kalian itu bukan hanya teman biasa. Aku sudah tahu semuanya. Aku berkata dengan tegas. Agar suamiku itu tak berani membentakku lagi. Bukan hanya dia saja yang bisa membentak. Aku juga bisa. Tapi tiba-tiba ada telapak tangan yang mendarat dengan keras di pipiku. Aku terkejut. Aku diam sesaat sambil melihat siapa yang melakukan ini. Ternyata tamparan itu berasal dari tangan ibu mertuaku. Jaga ucapan kamu, Raya. Jangan bicara sembarangan. Nabila dan Ridwan itu orang yang baik. Mana mungkin mereka menjalin hubungan di belakang kamu. Seharusnya sebagai istri kamu tidak boleh menuduh suamimu macam-macam. Kalau kamu sampai begitu, bisa jadi kejadian beneran, kata mertuaku dengan marah. Kusunggingkan senyuman di ujung bibirku. Jadi maksud ibu, mereka tidak macam-macam di belakangku? Maksud ibu mereka tidak ada hubungan apa-apa? Atau ibu berpura-pura tidak tahu? Atau mungkin sebenarnya ibu tahu tapi malah diam-diam mendukungnya? Aku jadi curiga kalau sebenarnya ibu terlibat dalam hal ini, ucapku. Aku berkata dengan ekspresi datar. Aku merasakan kecewa yang teramat dalam.
Pengabdianku selama bertahun-tahun ini serasa tidak ada harganya di depan mertuaku. Hanya karena wanita yang baru muncul lagi setelah sekian lama menghilang. Beliau menyalahkanku seperti ini. Padahal sudah jelas, apa yang kulihat, apa yang kudengar, sudah menunjukkan bahwa mereka memang ada sesuatu. Ibu tidak tahu apa-apa. Kamu jangan menuduh ibu sembarangan. Ucap mertuaku tak terima. Kalau memang ibu tidak tahu apa-apa, buktikan, Bu. Aku tidak ingin lagi wanita ini datang ke sini. Jangan pernah ibu menerimanya, karena aku tidak suka. Kalau memang ibu tidak tahu apa-apa tentang mereka, dan ibu tidak mendukung atau terlibat dengan kegilaan yang mereka ciptakan. Aku berkata dengan sangat tegas. Aku ingin tunjukkan pada mereka semua bahwa aku bukan Raya yang lemah, yang bisa mereka bodohi begitu saja. Tak ada lagi jawaban yang keluar dari mulut mertuaku. Ia hanya diam. Aku segera pergi dari hadapan mereka. Aku muak berada di antara orang-orang munafik seperti mereka semua. Aku memilih tidur di kamar putriku. Tak sudi sekamar dengan laki-laki seperti Mas Ridwan. Di kamar anak bungsuku itu, kutumpahkan air mata. Aku menangis dalam diam. Tak kubiarkan isak tangisku sampai terdengar di telinga putriku. Walau menangis dengan cara seperti ini sangat menyakitkan, dadaku terasa sesak. Sebab aku tak bisa melampiaskan semua beban yang ada di hatiku ini, hingga aku tertidur dan terbangun keesokan paginya. Mama, kok tidur di sini? Tanya putriku yang baru bangun. Ya sayang, maaf. Mama ketiduran. Jawabku berbohong. Ya ma, gak apa-apa. Ya sudah, kamu mandi ya, terus siap-siap untuk sekolah, kataku lagi. Sementara aku segera keluar dari kamar putriku dan menuju kamarku sendiri. Ku buka pintu kamar itu. Betapa kagetnya aku karena suamiku tidak ada di sana. Apa dia sedang mandi ya? Tapi dari luar tidak terdengar suara percikan air. Itu artinya tidak ada orang di dalam kamar mandi. Karena tidak tahu harus bertanya pada siapa lagi kalau bukan pada mertuaku, akhirnya ku cari keberadaan mertuaku. Ternyata beliau sedang ada di dapur mengambil air putih. Itu memang kebiasaannya, jika bangun tidur minum air putih. Mas Ridwan tidur di mana, Bu, semalam? Kok pagi-pagi begini sudah gak ada di kamar? Tanyaku ke ibu mertua. Tadi malam Ridwan ngantari Nabila. Dia nangis, makanya ibu suruh diantar. Tapi gak tahu dia tidur di mana. Malah gak pulang semalaman. Jawab mertuaku apa adanya. Jadi semalaman Mas Ridwan gak pulang? Kalau kayak gitu ceritanya, menurut ibu dia tidur di mana ya? Tanyaku lagi ke wanita yang sudah melahirkan suamiku itu. Ya gak tahulah di mana. Dia aja gak kasih kabar ke ibu kok. Jawabnya ketus, kemudian segera pergi meninggalkanku. Pasti kamu tidur di rumah wanita itu ya, Mas? Bagus sekali. Itu artinya kamu ingin segera kita berpisah. Tak kupikirkan lagi keberadaan suamiku itu. Aku lanjut bersiap-siap untuk berangkat kerja. Kebetulan Mbak Ayu sudah datang. Dia juga sudah memasak sarapan untuk kami semua. Anak-anak sudah selesai sarapan. Aku siap mengantarkan mereka berdua. Mama hari ini cantik banget, gak kayak biasanya, kata putra sulungku memuji. Masa sih? Kamu bisa aja godain mama. Pasti minta uang jajan tambahan ya? Ledekku. Enggak kok mah, mama emang beneran cantik, jawabnya cepat. Aku pun membalasnya dengan senyuman. Putriku pun tak mau kalah, dia ikut memujiku. Untung aku masih punya mereka berdua. Sehingga ketika punya masalah seperti ini, aku tidak merasa sendiri. Aku harus semangat demi mereka. Aku tak boleh lemah, aku tak boleh menyerah. Sesampainya di kantor, Mila segera menarik tanganku ke ruangan kami. Ada apa sih, Mil? Tanyaku penasaran. Ini nih, aku punya bukti perselingkuhan suami kamu dengan wanita yang kamu ceritakan kemarin, kata Mila dengan sangat serius. Apa? Bukti? Secepat itu kamu dapat? Tanyaku tidak percaya. Lihat nih. Mila segera membuka laptopnya, menunjukkan semua foto-foto yang ia dapatkan. Kamu dapat dari mana semua ini? Tanyaku.
Aku suruh seseorang untuk mengawasi gerak-gerik suami kamu. Dan ini yang dia dapatkan. Gila bukan? Aku melihat satu persatu foto yang Mila tunjukkan. Kaget sudah pasti, shock apalagi. Ternyata, apa yang kulihat tadi malam tidak seberapa daripada foto-foto yang Mila dapatkan. Jadi semalaman, Mas Ridwan benar-benar menginap di rumah wanita itu karena foto itu menunjukkan bahwa Mas Ridwan mengantarkan wanita itu sampai ke depan rumah dan ikut masuk ke dalamnya dan tidak keluar lagi sampai pagi. Bukan hanya itu yang Mila tunjukkan padaku. Ada fakta yang jauh lebih menyakitkan. Ini maksud kamu foto pernikahan mereka, Mil? Tanyaku ke Mila. Karena salah satu foto menunjukkan bahwa mereka sedang melangsungkan ijab kabul. Iya, beneran. Itu foto suami kamu yang menikah dengan wanita itu, jawab Mila. Kapan? Tanyaku spontan. Karena aku ingin tahu, sudah berapa lama mereka menikah, diam-diam di belakangku seperti ini. Ini datanya, kamu bisa baca sendiri, ucap Mila, menunjukkan sebuah foto yang berisi data-data pernikahan siri mereka. Jadi mereka sudah menikah 6 bulan yang lalu? Astagfirullah, pantaslah. Suamiku sering sekali izin lembur, bahkan sampai tidak pulang dengan alasan ini dan itu. Ternyata bukan lembur kerja, tapi lembur dengan wanita itu. Tega sekali kamu, Mas. Air mata pun langsung terjatuh. Hatiku begitu sakit dan hancur. Meskipun aku benci dan marah, tapi rasa cinta ini masih ada untuk suamiku. Tapi dia malah mengecewakanku sedalam ini. Ternyata sakit sekali ya Mas menjadi istrimu, ucapku lirih. Namun ucapku yang lirih itu masih bisa didengar oleh Mila. Ia langsung memelukku erat. Sabar Raya, sabar ya. Kamu pasti kuat menghadapi semua ini. Aku akan terus ada di samping kamu. Kalau kamu butuh bantuan apapun bilang saja, ucapnya dengan tulus. Makasih Mil. Aku pasti kuat. Demi anak-anakku. Sekarang yang aku mau, aku bercerai dari Mas Ridwan dan dia mendapatkan balasan dari perbuatannya ini, Mil. Aku berkata dengan suara bergetar. Benar-benar sangat hancur sekali hati ini. Perih badi sayat sembilu. Tapi ini jauh lebih sakit. Apa yang harus kukatakan pada anak-anakku kelak? Bagaimana caraku menjelaskan pada mereka jika aku dan suamiku tidak bisa bersama lagi? Ya Allah, kenapa ini berat sekali? Akhirnya hari itu aku kerja dengan tidak fokus. Tapi semaksimal mungkin aku harus profesional. Diam-diam aku mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Toh bukti yang aku miliki sudah sangat kuat. Jadi tidak ada alasan untuk pengadilan tidak mengabulkan gugatanku. 3 minggu berlalu. Ini apa maksudnya? Kenapa tiba-tiba ada surat perceraian seperti ini? Dan sudah sidang ketiga. Apa maksudnya ini, Raya? Mas Ridwan berkata dengan berteriak. Dia begitu emosi. Lalu, ini apa juga maksudnya, Mas? Aku segera menghamburkan foto-foto yang sudah aku print ke wajah Mas Ridwan. Foto-foto itu bertebaran di lantai. Ibu mertuaku yang menyaksikannya langsung berdiri dan terkejut karena melihat aku sudah mengetahui semuanya. Aku tahu ibu mertuaku sebenarnya ikut andil dalam pernikahan Mas Ridwan dan juga Nabila. Sebab di foto itu ada wajah mertuaku terpampang jelas di sana. Ternyata kalian sama-sama munafik ya. Aku jadi teringat dengan pepatah, buah tak akan pernah jatuh jauh dari pohonnya. Ya, sama seperti kalian. Sifat ibu dan sifat kamu itu sama, Mas. Sama-sama munafik, pembohong, pendusta. Dan kalian pandai berakting di depanku. Tapi, sorry akting kalian sekarang sudah berakhir. Sekarang, silakan kemasi barang-barang kalian dan pergi dari rumah ini. Karena rumah ini menjadi hakku bersama anak-anak. Jangan juga bawa mobil kamu. Karena mobil itu aku yang beli. Kamu gak lupa kan, Mas? Surat-surat mobil itu atas nama aku. Belinya juga pakai uangku.
Uang tabunganku hasil kerjaku dulu. Kamu gak lupa kan? Ucapku ke Mas Ridwan. Raya, aku bisa jelasin semuanya. Kita masih bisa bicara baik-baikan. Kamu gak kasihan sama anak-anak kalau kita pisah, kata Mas Ridwan. Anak-anak sudah tahu, Mas. Aku sudah bicara pada mereka. Dan mereka tidak masalah kok kalau kita bercerai. Mereka malah lebih bahagia kalau melihat aku bahagia, Mas. Jadi, aku akan memilih kebahagiaanku sendiri. Kebahagiaanku adalah bercerai dari kamu. Jadi silahkan kamu pergi sekarang. Aku tidak mau mendengar apapun lagi dari kamu. Masih untung aku tidak melaporkanmu ke polisi supaya kamu dipenjara. Masih untung, Mas. Karena aku tidak mau anak-anakku punya ayah seorang narapidana. Aku cuma mau kamu pergi dari sini. Aku tetap izinkan kamu bertemu dengan anak-anak. Aku juga tidak membatasimu soal waktu. Bebas kapan saja. Karena aku tidak mau anak-anakku kekurangan kasih sayang dari ayahnya sendiri. Silahkan pergi, ucapku dengan lenangan air mata. Tak bisa kupungkiri, rasa cinta ini masih ada. Tapi rasa sakit dan kecewa lebih besar. Apalagi rasa benci. Itu sangat besar sekali. Raya, maafkan ibu, nak. Tolong, kalian jangan bercerai. Pikirkanlah anak-anak kalian, kata ibu mertuaku memohon. Bu, aku tadi sudah mengatakan semuanya. Dan kurasa ucapanku itu sudah jelas. Aku tak ingin lagi bersama anak ibu. Silahkan ibu pergi ikut anak ibu. Aku kecewa sama ibu. Aku gak nyangka pengabdianku selama ini ke ibu tidak ibu hargai sedikit pun. Aku kecewa, Bu. Aku langsung berlari ke kamarku. Tak mengapa setelah mengatakan kalimat itu hatiku terasa begitu sakit. Lebih sakit daripada masalah rumah tanggaku dengan Mas Ridwan. Karena menurutku berbakti kepada mertua itu tidak mudah. Dan sekarang aku malah dihianati oleh mertuaku sendiri. Orang yang sangat aku sayangi dan aku cintai dengan tulus. Tapi ya sudahlah, mungkin ini lebih baik. Akhirnya hari itu laki-laki yang sudah menjadi mantan suamiku itu juga mertuaku pergi dari rumah kami. Rumah yang selama bertahun-tahun ini menemani kami, melindungi kami dari panas dan hujan. Rumah perjuangan kami berdua. Namun semua itu hanyalah tinggal kenangan. Kini yang tinggal di rumah ini hanya aku dan kedua anakku. Waktu pun terus berlalu. Alhamdulillah meskipun tak ada lagi Mas Ridwan di tengah-tengah kami, aku masih mampu menghidupi kedua anakku dengan layak. Gajiku tidak kecil memang. Lebih besar daripada gaji Mas Ridwan dulu, yaitu 25 juta per bulan. Dengan gajiku itu, aku bisa membahagiakan anak-anakku. Aku pun tetap memperkerjakan Mbak Ayu, karena aku sudah sangat percaya padanya. Anak-anak juga nyaman dengan Mbak Ayu. Sehingga aku tak ingin kehilangan Mbak Ayu juga. Mah, kok papa udah lama gak kesini ya? Kayaknya udah sebulanan dia gak kesini nengokin kita, kata putriku mengeluh karena sudah sebulan ini papanya tidak datang. Sabar ya nak, mungkin sebentar lagi papa kesini, jawabku. Hanya itulah kalimat yang bisa aku sampaikan ke anak-anakku jika mereka merindukan ayahnya. Sementara di dunia kerjaku, karirku semakin baik, alhamdulillah. Itu berkat bantuan sahabatku Mila. Kami juga baru saja memenangkan tender yang bernilai miliaran rupiah. Tentu hal itu semakin membuatku memiliki nama di perusahaanku. Tapi ada kabar buruk. Aku mendengar kabar kalau Mas Ridwan diturunkan jabatannya karena suatu kesalahan yang ia lakukan. Tapi aku tidak tahu pasti kesalahan apa itu. Namun yang jelas, Mas Ridwan hanya menjadi karyawan biasa yang kuperkirakan gajinya tidak lebih dari 5 juta. Kasian ya. Tapi ya mungkin itu salah satu azab yang harus Mas Ridwan terima karena dia sudah menyakitiku dan anak-anak. Selama ini pun tak pernah juga Mas Ridwan memberi nafkah. Aku tidak tahu kenapa dia jadi begitu. Padahal seharusnya dia tahu kewajibannya bahwa nafkah ke anak-anaknya tetap wajib meskipun aku dan dia bukan suami istri lagi. Saat asik bekerja tiba-tiba ponselku berdering. Setelah kulihat siapa namanya, ternyata itu panggilan dari ibu mertuaku. Ibunya Mas Ridwan.
Halo, assalamualaikum Bu. Ucapku. Waalaikumsalam Raya. Kamu lagi sibuk gak nak? Tanya mertuaku dengan suara yang lirih. Sepertinya beliau sedang tidak baik-baik saja. Waalaikumsalam. Enggak kok Bu. Ada apa ya Bu? Tanyaku lagi. Raya, kamu bisa gak jemput ibu di sini? Ibu mau ikut kamu aja. Ibu tahu kamu bukan menantu ibu lagi. Tapi ibu gak bisa hidup sama Nabila. Dia gak mau ngurusin ibu. Ibu apa-apa sendiri. Nabila sama sekali tidak peduli. Tolong ibu Raya. Ibu mohon. Kata ibu dengan suara yang sudah terisak. Aku yang mendengarnya, tentu hatiku langsung bergetar dan merasa kasihan. Aku juga khawatir kalau sampai terjadi sesuatu dengan beliau. Iya Bu, nanti sepulang kerja Raya jemput ya sama anak-anak, jawabku. Akhirnya sambungan telepon itu kami sudahi. Sesuai dengan janjiku siang tadi, sore ini setelah pulang kerja, aku menjemput anak-anak di rumah terlebih dahulu, lalu mengajak mereka untuk datang ke rumah Nabila. Aku tahu alamatnya dari ibu sendiri yang mengirimkannya padaku. Ya Allah, ibu kasihan banget. Masa Nabila membiarkan ibu duduk di teras sendirian sih? Aku sangat kaget karena baru sampai di rumah Nabila, tapi aku melihat mertuaku duduk sendirian di teras. Beliau terlihat begitu lusuh dan seperti tidak diurus. Kenapa setega ini kamu Nabila? Dan apa kamu tidak memarahi istrimu itu, Mas? Batinku. Aku segera mendekati ibu bersama anak-anakku. Kedua putra dan putriku itu langsung memeluk neneknya dengan erat. Bahkan mereka sampai menangis karena tak tega melihat keadaan mertuaku yang sangat memprihatinkan. Aku mengetuk pintu tapi tidak ada jawaban. Tapi kata mertuaku Nabila ada di dalam rumah. Tapi sepertinya ia enggan menemui kami. Akhirnya aku membawa ibu pulang ke rumah kami. Aku merawat beliau sepenuh hati. Apa yang kulakukan sama seperti dulu saat aku masih menjadi menantunya. Tidak ada yang berubah. Meskipun sekarang aku tidak bisa merawatnya 24 jam. Karena aku harus bekerja. Ibu sudah 1 minggu di rumahku. Tapi Mas Ridwan tidak ada menelpon atau datang ke sini. Entahlah, aku tidak tahu. Kenapa seorang anak bisa setega itu dengan ibunya sendiri. Dengan penuh hati-hati, aku menanyakannya pada ibu. Emang gimana sih Bu kehidupan rumah tangga Mas Ridwan dan juga Nabila? Kenapa sudah seminggu ibu di sini, Mas Ridwan tidak terlihat mencari ibu? Tanyaku. Ibu yakin Ridwan itu takut sama Nabila. Di rumah dia itu selalu aja dimarahin sama istrinya itu. Kalau kerja, semua gajinya diserahkan ke Nabila. Mending ya kalau dikasih si Ridwan. Enggak, sama sekali enggak dikasih. Bahkan buat ngojek aja, si Ridwan harus minta ke ibu dari uang yang selama ini dia kasih. Dan sekarang uang ibu sudah habis. Ibu enggak punya apa-apa lagi. Itulah yang membuat Nabila semakin marah dan mencampakkan ibu begitu saja. Ditambah lagi kan ibu sakit-sakitan. Dia enggak mau ngurusin. Ibu benar-benar menyesal. Maafkan ibu Raya, jawab mertuaku panjang lebar. Aku pun hanya bisa menarik nafasku panjang, menghembuskannya pelan. Memang penyesalan itu selalu ada di belakang. Tapi ya sudahlah, aku hanya bisa berusaha memaafkan dan melupakan apa yang terjadi. Sebulan berlalu, Mas Ridwan baru datang. Keadaannya pun tak jauh beda dengan ibu. Dia terlihat lebih tua daripada usianya. Ya memang, Mas Ridwan itu tidak muda lagi. Usianya saja sudah kepala 4. Tapi entah mengapa, kali ini dia terlihat lebih tua daripada usianya. Rambut putihnya sudah semakin banyak. Wajahnya pun semakin keriput. Ditambah lagi pakaiannya yang tidak rapi. Tidak seperti dulu saat masih bersamaku. Aku tak pernah membiarkan baju suamiku itu kusut atau berantakan. Mas Ridwan memakai kemeja yang sepertinya tidak disetrika. Celananya pun sama. Sepatunya juga kotor, seperti sudah lama tidak dicuci. Intinya penampilannya itu sangat jauh berbeda dari yang dulu. Raya, aku kesini mau ketemu ibu dan anak-anak. Aku cuma mau ngucapin terima kasih ke kamu karena sudah merawat mereka semua dengan baik. Maafkan aku ya.
Aku harus membebani kamu dengan merawat ibu. Jujur, aku tak bisa merawat ibu lagi. Aku cuma mau minta maaf. Sekali lagi, aku minta maaf. Dan aku cuma pengen kamu tahu kalau aku menyesal mengkhianati kamu. Ucap Mas Ridwan kala itu, sebelum ia pergi untuk selama-lamanya. Iya, kedatangannya kala itu ternyata kedatangannya yang terakhir kali. Dan aku baru tahu kalau Mas Ridwan itu sakit dan Nabila tidak mau merawatnya. Hingga akhirnya ayah anak-anakku itu meninggal. Kabarnya Mas Ridwan sakit ginjal. Ya, begitulah akhir dari ceritaku. Sangat memprihatinkan dan kasihan anak-anak. Karena harus kehilangan ayah mereka untuk kedua kalinya. Tapi yang ini selama-lamanya.